Selamat datang di Cuan Community. IHSG hari ini menguat 1,1%. Tutup di 6381,67 dan masih inside bar ini ya candlenya. Karena hari ini di 6446,89 dan 2 hari yang lalu di 6465 ya. Masih inside bar dan ceritanya masih tetap sih ya. Selama nggak naik ke atas 6707 itu peluang IHSG masih lebih besar lanjut ke bawah 6000. Mudah-mudahan sih bisa nembus ke atas 6700-an gitu sih, tapi tetap stay safe aja dulu ya, karena nggak ada salahnya ini main aman dulu. Dan ya buat yang lagi trading jangan lupa pasang stop loss kayak gitu gitulah ya. Jualan kalau udah cuan gitu ya. Hari ini naiknya sih di gendong DCII, dia DCII nya arah saham ratusan ribu. Bobotnya juga gede ke IHSG hari ini, arah ya cukup menggendong IHSG lah, meskipun hari ini bankingnya merah, banyak yang merah sih. BCA plus tipis hari ini kumdet, terus Bank Rakyat juga merah, Bank Negaranya merah, Bank Mandirinya merah. Dan selain DCI yang naik, yang gendong si IHSG itu ada brand hijau ada cuan. Terus apa lagi, AMMN juga hijau, lumayan 9,2% ya, itulah ya. Dan tetap stay safe dulu aja. Kemarin ceritanya si US itu ternyata masih bener nahan suku bunga ya, setelah beberapa waktu sebelumnya itu mana NFP. Nah ini setelah data NFP rilis yang ternyata lebih tinggi dari sebelumnya ya, previous di 125k ribu lah, terus aktualnya 151 ya, itu berarti ada kenaikan meskipun masih di bawah konsensus, dan yang menandakan ada tumbuh dikit lah gitulah ya. Unemployment juga, ini unemployment nambah dikit sih sebenarnya, jadi penganggurannya ada nambah dikit. Dan si Powell kemarin memutuskan untuk tetap nahan suku bunga acuannya si Fed itu di 4,25 sampai 4,5%, jadi nggak berubah lah. Meskipun si Powell-nya juga bilang sih kalau di tahun ini tuh dia nargetin ada 2 kali mangkas suku bunga ya. Dan tapi juga si Powell juga bilang tetap dia ngingetin, kasih peringatan kalau si Fed juga masih siap untuk tahan suku bunga, apa ya istilahnya, dia masih bisa jadi tahan suku bunga lebih lama karena ada kemungkinan inflasinya itu meningkat. Gara-gara apa? Gara-garanya perang tarif. Tetap lah ya, gara-gara perang tarif ada risiko inflasi global malah meningkat. Itu sih kurang lebih seperti itulah isu yang belakangan ini berkembang. Bukan isu sih, ini data penting yang kemarin rilis. Dan tadi pagi tapi maksud saya tadi pagi itu IHSG kan sempat naik tuh ya. Si IHSG itu tadi pagi sempat naik sampai ke 446,89, kemudian kempes gitu kan. Kempesnya itu sampai ke bawah 1% plusnya setelah ditetapkannya si undang-undang revisi undang-undang TNI dan disahkan jadi undang-undang TNI oleh DPR. Nyambung kan nyambung, tapi faktanya tadi IHSG kempesnya yang cukup berasa itu setelah revisi undang-undang TNI disahkan jadi undang-undang TNI oleh DPR. Itu sih. Gitulah ya, daripada pusing-pusing kita sekarang bahas saham yang masih ada di dalam rekomendasi aja. Pertama ada AADI. AADI ini hari ini tutup sama persis seperti penutupan sebelumnya di 6825 ya. Candlenya meskipun higher low tapi merah karena tutup di bawah open hari ini. Dan strategi yang pernah muncul di rekomendasi terakhir tanggal 20 Maret itu adalah beli di 6625. Jadi belum dapat barang, saya pilih tetap antri di situ supaya stop lossnya nggak terlalu banyak karena risiko atau stop lossnya di bawah 6000 gitu sih.
Kemudian yang kedua ada ADMR. Nah, ini juga ngantri di 870 dan belum dapat. Sebenarnya selama nggak ke bawah 825, ADMR masih ada peluang atau peluangnya masih cukup lebih besar ke atas ya, ke arah 1000. Gitu sih. Jadi buat yang udah punya barang yang di hold dulu silakan, nggak masalah. Buat yang belum punya barang ngantri dan masih mau ngantri di 870 juga nggak masalah. Stop loss di bawah 825. Berikutnya ada BTPS. Ini kemarin strategi untuk tanggal 20 Maret yaitu beli di 915 karena masih di area beli ya. Dan sekarang melemah 1,6%, tutup di 900, itu pun masih di area beli sebenarnya. Selama nggak turun dan tutup di bawah 855 masih aman. Dan bagi yang udah punya barang masih aman simpen ya. Buat yang belum punya barang kemudian minat pengen beli, ini bisa langsung dibeli sebenarnya. Stop lossnya ya kalau close di bawah 855 dan target TP1 di 1070. Kemudian berikutnya ada Era strategi beberapa hari yang lalu itu ngantri di 350 dan belum dapat barang. Hari ini tutupan sama persis dengan penutupan kemarin. Jadi ya saya masih pilih antri di 350 dan 330 aja lah supaya stop lossnya nggak terlalu jauh. Karena stop lossnya di bawah 312 gitu. Kemudian berikutnya itu ada MAPI. Nah, MAPI strategi kemarin itu belinya di 1275. Hari ini disamperin. Hari ini low-nya nyampe 1265. Jadi harusnya yang pasang antrian beli di 1275 itu udah dapat barang. Buat yang udah punya barang ya disimpan. Buat yang belum punya ya udah, ini ada strateginya nanti di bawah, sama sih strateginya. Kemudian yang berikutnya ada SSMS. Nah, ini dia. Strategi beberapa hari yang lalu dia beli ngantri di 1475. Harusnya sudah punya barang ya. Dan kemarin terakhir muncul di rekomendasi tanggal saya lupa, kalau nggak salah ingat tanggal 19 itu buat yang belum punya barang ngantri tetap di 1475. Dan buat yang sampai sekarang juga belum punya barang tetap ngantri di 1475, nggak masalah ya. Stop loss di bawah 1300 dan target TP1 1860. Terus ada MBMA. Nah, MBMA nyamperin pre-entry lagi di 296. Jadi buat yang udah punya barang ya masih aman disimpan selama nggak tutup di bawah 270 ya. Buat yang belum punya barang dan minat, ini bisa dibeli di 296 dan 282. Target TP1 di 354 dan stop lossnya kalau close di bawah 270 sih. Gitu. Kemudian berikutnya ada PSAP yang hari ini menguat 2,6%. Inside bar pattern candle-nya masih dengan candle yang meninggalkan shadow cukup panjang. Jadi ya ini sih buat yang masih simpen barang ya. Kalau kemarin trailing stopnya itu di 276 atau 274, sekarang boleh dinaikin di 300 lah, 300 atau 304 atau 302. Karena ini hari ini inside bar. Kalau breakdown inside bar ya exit dulu nggak masalah, itu ya. Maksudnya gitu. Kemudian berikutnya ada MPMX yang hari ini tutup masih sama dengan penutupan sebelumnya di 935 dan buat yang masih punya barang tetap bisa di hold. Stop lossnya ya kalau tutup di bawah 920. Buat yang belum punya barang kemudian berminat silakan dibeli, nggak masalah. Stop lossnya juga sama di bawah 920 dan target TP1 970, target TP2 1000. Dan berikutnya ada TINS. TINS hitungannya sih di area beli dari setup apa nih CB1 ya yang muncul beberapa waktu yang lalu. Dan buat yang masih punya barang masih mau hold silakan, nggak masalah. Selama nggak tutup di bawah 880 masih aman. Bagi yang berminat pengen beli ya sebenarnya bisa dibeli sih. Stop lossnya juga masih sama di bawah 880. Target TP1 juga masih sama di 1100. TP2 nya 1235. Itu tuh. Sekarang kita lanjut ke saham yang di request ada di kolom komen ya. Ada dua saham. Yang pertama ada RO.
Nah, si Adaro ini sebenarnya ngetes area order block sih. Hijau-hijau itu order block ya. Cuman catatan pertama dia turun dan bertahan di bawah 2000 tuh. 2000 harga psikologis ya. Jadi apa namanya? Pindah fraksi harga. Dan karena strukturnya udah nggak uptrend. Sorry bentar. Saya pastiin. Iya udah nggak uptrend lah ini. Karena strukturnya udah nggak uptrend, jadi misal mau beli, saya lebih pilih ini tunggu ada setup kebentuk. Nah, setup kebentuk baru kalau berhasil tutup di atas 1865 dan inducement diambil kalau naik ke atas 1875. Kemudian kalau berhasil naik ke atas 1875 berarti retracement dimulai dan ada peluang untuk naik lebih tinggi. Itu sih. Jadi kalau misal pengen beli, saya pilih tunggu ada setup baru kebentuk dulu. Tapi kalau misalnya udah punya barang dan mau hold, level yang dipantau 1665 aja. Kalau close di bawah 1665 ya exit nggak masalah. Itu sih ya. Berikutnya ada Toba. Toba ini juga mantul ceritanya dari area order block ini ya, kalau saya nggak salah ingat sih. Oh nggak, ding, imbalance. Oke. Ini resisten minor. Di breakout ada imbalance-nya dan imbalance-nya masih direspon jadi support. Area imbalance-nya jadi area demand ya, area demand-nya masih direspon jadi support. Dan balik lagi karena dia strukturnya kok saya lupa ya. Oke. Ini ada bos terus cok, masih uptrend sebenarnya. Jadi area hijau-hijau ini bisa dijadikan area beli dengan stop loss ya kalau close di bawah area hijau. Berapa tuh? 266 itu sih. Ada order block gak di bawah? Ada sih ya. Order blocknya itu ada di, aduh nggak ada imbalance ya, tapi inilah area yang oke. Nah jadi kalau misalnya pengen beli Toba silakan, selama sanggup diterima stop lossnya kalau tutup di bawah 266 itu ya. Targetnya berapa? Targetnya pertama ini ada area supply di sini nih. Berapa tuh? 354 ya, itu karena ada order block terus ada imbalance-nya. Kemudian di atas ada imbalance lagi, ada juga sih. Oh ini outside bar ya, sini di 420 ya, mudah-mudahan sih bisa ke 400-an ya. Jadi kalau misalnya pengen beli, perkecil risikonya aja. Caranya ya ngantri sekitar 300 atau lebih bawah lebih bagus. Itu sih. Kalau suruh milih, saya pilih saham yang lain dulu sebenarnya. Itu sih ya, tapi mudah-mudahan menjawab. Dan oke, requestannya udah. Sekarang kita geser ke rekomendasi saham untuk besok hari Jumat 21 Maret 2025. Saham pertama ada Breeze. Breeze hari ini turun 9,9%. 10 lah ya. Melemah 9,9%, tutup di 2180. Tapi kok malah masuk rekomendasi? Oke, jadi ceritanya gini. Kalau kita zoom out kelihatan Breeze strukturnya masih uptrend. Low valid di 2090 dan waktu sebelumnya itu breakout 2960 itu high validnya, dan di breakout ada break structure dan berarti ada tanda kalau uptrendnya berlanjut. Itu sih. Kemudian tanda berikutnya adalah kita bisa cari setup follow trend di level-level Fibo yang sudah ada. Nah, sebelumnya pernah ada rekomendasi dan juga sudah kena atau sudah sampai, atau bukan sudah sampai sih, tapi sudah diajakin jualan. Jadi seperti yang dibahas beberapa hari yang lalu, kalau Breeze saya lebih tunggu di area 2250 dan 2160-an. Hari ini disamperin area beli itu. Dan strateginya buat yang minat beli Breeze di 2180 di closing hari ini bisa langsung dibeli. Kemudian stop loss kalau close di bawah 2090 enggak terlalu gede resikonya.
Kemudian target TP1 ada di 2600-an. Jadi risk reward rasionya oke tuh. Lebih dari 1/2 yang jelas. Ya. Kemudian saham kedua ada KLBF. Oke. Si KLBF ini memang masih downtrend, strukturnya juga turun. Dan hari ini memang menguat sih, menguat 1090, menguat tutup di 1090 ya, menguat 5,8% maksud saya. Dan dengan tutup di 1090 ini jadi ada setupnya si B1 sekaligus dia ngambil inducement yang artinya retracement dimulai, yang artinya juga ada peluang naik lebih tinggi. Karena sudah ada setup, maka bisa dengan mudah dibikin strateginya. Strategi tradingnya adalah beli ngantri di 1035 atau 1040 boleh. Dan stop lossnya itu kalau close di bawah 985 atau bagi dua 1040 dan 1010 juga boleh. Stop lossnya sama-sama kalau close di bawah 985 dan target TP1 di 1155. Itu sih. Saya nggak terlalu nargetin yang terlalu tinggi. TP1 1155 dulu aja udah cukup sih. 1155 sampai 1180 itu udah oke. Syukur-syukur kalau breakout bisa di hold dan diincer target TP2 di 1260. Jadi strateginya kalau misalnya udah nyampe di 1155 ya tentunya setelah nyamperin order beli ya, kemudian naik ke 1155 boleh take profit sebagian dan sisanya di hold, mudah-mudahan bisa lancar ke 1260 gitu. Next, yang ketiga ada MAPI. MAPI ini hari ini melemah 3,4% dan sebelumnya sempat ada rekomendasi belinya di 1275 ya. Dan buat yang udah punya barang ya di hold aja. Buat yang belum punya barang dan berminat, strateginya sih masih sama persis. Area belinya di 1275 dan 1210. Jadi bisa diantriin di dua level itu. Hari ini tutup di 1285, nggak terlalu jauh dari 1275, masih dekat lah ya. Boleh diantriin 1275. Dan stop lossnya ya kalau ke bawah 1155, target TP1 masih di 1535 dan TP2-nya masih sama di 1770. Dan itu tadi 3 saham pilihan kami. Bapak Ibu bisa langsung bikin order yang sekarang juga menggunakan fitur Smart Order. Dan jangan lupa tekan tombol jempol ke atas, sebar ke teman-teman yang lainnya supaya manfaatnya jadi lebih merata. Tentunya jika Bapak Ibu merasakan video ini ada manfaatnya. Jangan lupa klik tombol subscribe, nyalakan tombol loncengnya juga bagi yang belum, biar nggak ketinggalan update video dari kami. Terima kasih telah tonton video ini dari awal sampai selesai. Saya Evan, sampai jumpa lagi di video kami berikutnya. Dadah.